Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sekalian, perkenalkan, nama saya Nursanti Putri Amalia dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas akhir semester untuk mata kuliah mikrokonseling. Di sini saya akan mempraktekkan dan melakukan keterampilan dalam melakukan konseling. Yuk kita simak. Masuk Ki, Dek Nisa. Ya, masuk. Silakan duduk. Tunggu sebentar ya, Dek Nisa, saya rapikan dulu. Ya. Oh iya Kak, mohon maaf sebelumnya, apakah kedatangan saya ke sini mengganggu waktu Kakak? Oh, tidak sama sekali nih, Dek, karena memang khusus jam ini bisa Dek Nisa melakukan bimbingan konseling kepada saya. Ada yang bisa saya bantu, Dek? Kelihatannya murung dan sedih. Iya Kak, saya ke sini sebenarnya ingin bertemu dengan Kakak. Ini kayaknya pertemuan pertama kita ya. Iya Kak, saya pindahan dari Wajo. Kebetulan saya di sini kelas 10 IPA 2 Kak. Oh, Dek Nisa pindahan dari Wajo. Tunggu dulu ya, saya akan mengambil minum. Minum dulu, Dek, karena bisa dimenang nanti. Makasih Kak. Baik, kita mulai dengan membicarakan pikiran yang mengganggu Dek Nisa akhir-akhir ini. Apa yang membuat Dek Nisa akhir-akhir ini merasa sedih dan murung? Begini Kak, sebelumnya kebetulan ini tidak mengganggu waktu Kakak, dan juga saya sebetulnya masih takut kalau Dek Nisa takut kalau curhatan saya tersebar luas Bu, dan juga saya masih takut orang-orang tahu, dan juga saya bingung harus cerita masalah saya ke siapa. Oh, Dek Nisa takut curhatannya dibocorkan oleh ibu. Iya. Dek Nisa tenang, karena ibu mempunyai dua asas, di mana asas yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu konseli atau Dek Nisa sendiri yang membicarakan masalahnya kepada ibu harus merahasiakannya dan tidak boleh menceritakannya kepada siapapun. Yang kedua, asas keterbukaan, di mana Dek Nisa sendiri boleh membuka rahasianya agar ibu bisa membantunya dan membantu Dek Nisa keluar dari masalah Dek Nisa sendiri. Saya siap menjalani konseling bersama Kakak, dan saya percaya bahwa Kakak tidak akan membocorkan tentang masalah yang sedang saya hadapi. Baik, Dek Nisa sudah percaya dengan Kakak. Bisakah Dek Nisa ceritakan apa yang mengganggu pikiran dan perasaan Dek Nisa sehingga membuat Dek Nisa menjadi murung dan sedih? Iya Kak, yang mengganggu perasaan dan pikiran saya merasa dikucilkan dengan teman-teman saya, dan saya merasa sedih akan hal itu. Kelihatannya Anda sedih ketika teman-teman Anda mengucilkan Anda dari pergaulan. Iya Kak, dan juga saya tidak tahu perbuatan apa yang saya lakukan sehingga teman-teman saya menjauhi saya. Jadi kamu bingung dan sering memikirkan tentang perilaku temanmu yang menjauhimu itu.
Saya bingung dengan hal itu. Kira-kira apa yang bisa saya perbuat sehingga teman-teman saya tidak menjauhi saya lagi? Baik, Dek. Kamu tidak mengetahui hal apa yang membuat temanmu ini menjauhimu. Sebenarnya Kak, dulu saya pernah tidak mengerjakan tugas kelompok dengan teman-teman saya. Oh, mengapa Dek Nisa tidak mengerjakan tugas kelompok bersama teman Dek Nisa? Saya jengkel dengan teman-teman kelompok saya. Saya juga malas mengerjakan tugas kelompok saya dan memilih untuk bolos. Kamu jengkel dengan teman kelasmu yang menyuruhmu mengerjakan tugas kelompok. Ya begitulah Kak, hal itu yang membuat saya jengkel karena mereka menyuruh saya untuk mengerjakan tugas kelompok, jadi saya lebih memilih untuk bolos daripada mengerjakan tugas kelompok. Saya mengerti perasaan yang kamu alami. Mengapa kamu tidak memberitahukan kepada temanmu itu bahwa kamu tidak menyukai mengerjakan tugas, apalagi tugas kelompok? Dan mengapa kamu mengambil jalan bolos? Apakah tidak ada jalan lain selain bolos? Begitulah Kak, menurut saya tidak ada jalan lain kecuali bolos pada saat itu, dan juga saya merasa teman-teman saya tidak mengerti perasaan saya pada saat itu. Saya ingin tahu apa pendapat orang tuamu mengenai kasusmu di sekolah ini yang dijauhi oleh teman-temanmu dan bolos. Orang tua saya tidak mengetahui bahwa saya dijauhi oleh teman-teman saya dan juga pernah bolos. Orang tua saya hanya mengetahui bahwa saya pergi ke sekolah dan belajar. Saya merasa kamu kurang terbuka dengan orang tuamu. Apakah kamu tidak pernah berkomunikasi secara intensif? Saya tidak pernah melakukan komunikasi intensif dengan orang tua saya, dikarenakan orang tua saya itu sibuk bekerja dan mereka selalu sibuk dan tidak pernah punya waktu untuk saya. Kamu belum membicarakan masalahmu kepada orang tuamu. Saya pernah mencoba untuk membicarakan masalah saya dengan orang tua saya, tetapi mereka kurang respect dan juga respon mereka tidak ingin mengetahui masalah apa yang saya hadapi di sekolah. Jadi orang tua adik kurang respect tentang masalah adik di sekolah karena pekerjaan yang membuatnya lupa meluangkan waktu untuk adik karena sibuk bekerja dari pagi hingga malam. Apa itu betul? Iya Kak, saya tahu orang tua saya tidak respect dengan masalah yang saya hadapi karena mereka sibuk bekerja untuk saya dan juga adik-adik saya. Jadi bagaimana tindakan adik selanjutnya untuk menangani masalah yang dikucilkan dan dijauhi oleh teman kelas adik? Sebetulnya Kak, saya menyadari bahwa selama ini perilaku saya yang membuat teman-teman saya menjauhi saya. Lalu langkah seperti apa yang adik lakukan untuk keluar dari masalah adik? Baik Kak, yang bisa saya lakukan itu saya akan berusaha memperbaiki perilaku saya seperti perilaku saya yang kurang menyenangkan di kelas, dan juga saya akan berhenti bolos. Lalu juga mungkin saya akan mulai terbuka dengan orang tua saya mengenai masalah yang saya hadapi di sekolah. Apakah kamu yakin akan melakukannya? Karena setiap tindakan pasti ada konsekuensi yang akan diterima. Ya Kak, saya yakin saya bisa melakukan hal itu. Saya akan melihat perkembangan dan progresmu untuk 1 minggu ini. Kita akan bertemu untuk minggu depan di hari yang sama dan di jam yang sama ya. Semoga kamu bisa menjalankannya dengan baik dan bisa menerapkannya perilakumu yang kamu bilang tadi. Baik Kak, kalau begitu saya izin pamit untuk pulang. Minggu depan saya akan kesini lagi. Ya, saya tunggu ya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Ki Denisa. Ibu. Ya duduk Ki.
Iya, masih Bu. Ada apa Dek Nisa? Bagaimana dengan progresnya minggu lalu? Apakah berjalan lancar atau ada hambatan yang Dek Nisa alami selama melakukannya? Alhamdulillah Kak, progresnya berjalan dengan lancar. Saya sudah mulai terbuka dengan orang tua saya dan juga intensitas saya berbicara dengan orang tua saya juga sudah mulai meningkat. Dan juga saya sudah mulai tidak bolos lagi di kelas dan saya rajin masuk kelas. Tapi ada sesuatu yang membuat saya merasa janggal. Saya mendengarnya sangat senang karena progres yang Dek Nisa lakukan itu berjalan lancar. Tetapi apa yang membuat Dek Nisa menjanggal saat melakukannya? Begini Bu, saya masih ragu untuk mengerjakan tugas kelompok dengan teman-teman saya. Saya merasa tidak pede dengan hasil pekerjaan saya. Terkadang ditambah lagi saya tidak memahami pelajaran dan juga tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu. Kamu bingung saat mengerjakan tugas karena kamu kurang percaya diri saat mengerjakan tugas itu disebabkan oleh kamu tidak memahami materi dari tugas tersebut. Iya Kak, saya selalu meragukan hasil dari pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru saya. Saya memahami masalah yang kamu alami. Apa yang menyebabkan kamu kurang percaya diri dalam mengerjakan tugas? Begini Bu, saya menyadari bahwa saya kurang pemahaman terhadap materi yang disampaikan dan juga saya sulit untuk belajar bersama dengan teman-teman saya. Kamu kurang memahami materi yang diajarkan oleh gurumu dan ditambah lagi temanmu yang sulit untuk diajak bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Bagaimana cara gurumu menyampaikan materi saat di kelas? Apakah kamu memahaminya atau tidak? Sebenarnya Kak, penyampaian materi sudah sangat jelas dan mudah dipahami. Jadi, apa yang menyebabkan Dek Nisa ini kurang percaya diri? Saya takut Kak apabila tugas yang saya kerjakan tidak diterima oleh guru saya karena guru saya itu juga terkenal dengan kegalakannya. Apa yang menyebabkan Dek Nisa ini berpikir bahwa gurumu itu galak? Saya hanya mendengar dari teman-teman saya Kak, tanpa pernah bertemu dengan guru saya itu. Oh, kamu belum pernah ketemu dengan guru itu. Lalu mengapa kamu langsung menjudge-nya bahwa guru itu terkenal dengan kegalakannya? Kira-kira hal apa yang harus kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Begini Bu, mungkin yang bisa saya lakukan yaitu dengan meningkatkan kepercayaan diri saya terlebih dahulu dan juga tidak memandang orang dari satu sisi saja. Yang dimana yang saya lakukan itu saya langsung menjudge guru saya bahwa guru saya itu galak tanpa pernah bertemu dengannya. Apakah kamu yakin akan melakukan semua itu? Insya Allah saya yakin. Bagaimana kalau itu gurumu benar-benar galak? Apakah kamu sanggup menghadapinya? Ya kalau beneran galak gak apa-apa, mungkin guru itu galak karena ada sebabnya dan juga masa dia tidak mau menerima tugas dari saya dan saya juga sudah baik kepadanya, masa dia tidak ingin menerima tugas itu. Baik, Dek Nisa sudah mengerti dan paham atas tugas yang akan dijalankan untuk kedepannya. Apakah Dek Nisa sudah siap menjalaninya? Insya Allah bisa Kak. Baik, Dek Nisa, saya minta minggu depan datang lagi untuk melaporkan apa-apa hambatan yang dialami Dek Nisa selama melakukan yang Dek Nisa tadi bilang. Saya harapkan Dek Nisa bisa keluar dari masalah Dek Nisa sendiri. Baik Bu, terima kasih atas perhatian dan juga empati yang Ibu berikan kepada saya. Ya.
Kalau begitu saya mungkin minta izin untuk pulang, Ibu. Ya, saya harapkan kamu bisa menjalaninya dan bergaul lagi dengan teman-temanmu dan terbuka. Baik. Ya, Gitu saya permisi, Bu. ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, masuk kita Nisa. Silakan duduk. Ada apa, Dek Nisa? Bagaimana dengan progres? Apakah berjalan lancar atau ada hambatan yang Dek Nisa alami? Baik, Bu, sebelumnya terima kasih. Alhamdulillah progres yang saya jalani itu berjalan dengan baik. Saya sudah mulai bisa berkomunikasi dengan teman-teman saya dan juga merasa pede dengan tugas-tugas yang saya kerjakan. Dan mengenai guru yang saya kira galak, ternyata guru itu tidak galak. Saya hanya mungkin sebelumnya saya hanya mempercayai apa-apa yang dibilang oleh teman-teman saya. Mungkin juga dari itu saya berterima kasih kepada Ibu sudah membantu saya untuk keluar dari masalah yang saya hadapi. Saya mendengarnya sangat senang karena kamu bisa keluar dari masalahmu sendiri. Saya harapkan kamu bisa mempertahankannya dan menjalaninya secara senang. Baik, Ibu. Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali lagi sama Ibu telah membantu saya dari masalah saya. Kalau begitu mungkin saya pamit undur diri, Bu, dan sekali lagi terima kasih banyak atas bantuan Ibu. Ya, sama-sama. Semoga kamu bisa dapat menjalaninya dengan baik Ya, Ibu. dan Terima bisa kasih. bersosialisasi dengan temanmu. Itulah tadi tayangan yang dapat saya tampilkan dalam menerapkan keterampilan-keterampilan konseling. Terima kasih atas pengajaran yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah mikrokonseling Bapak Dr. Abdullah Pandang MSI Kons dan teman saya yang sudah menjadi konseli yaitu Anissa Putri Kandina.